Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perjalanan hidupku sejauh ini dilihat dari kacamata sosiologi. Materi yang akan dibahas adalah data diri, kelompok sosial, penyimpangan sosial, masalah sosial, konflik sosial, globalisasi atau modernisasi, peran positif di masyarakat. Yang pertama dibahas adalah data diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Zalfa Muhammad dan biasa dipanggil Raffi. Saat ini usia saya 18 tahun dan saya lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejak kecil, tentunya kehidupan saya tidak semulus yang dibayangkan. Banyak rintangan yang harus saya hadapi. Dimulai dari masa sekolah, TK, sampai dengan SMA saat ini, 14 tahun sudah saya menuntut ilmu demi keberhasilan di masa depan nanti. Saat ini, kesibukan saya paling banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman forum duta yang saya geluti. Saya juga berperan penting dalam forum yang saya kerjakan saat ini. Banyak hal yang sekarang saya lakukan demi masa depan yang lebih cerah. Saya bersama Forum Duta Kebudayaan Kota Balikpapan sering melakukan aksi memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada pelajar dan masyarakat sekitar yang mulai melupakan budaya mereka sendiri akibat adanya globalisasi yang sekarang semakin meluas dan sulit untuk dikendalikan. Baik, ini ada beberapa foto-foto waktu saya berkegiatan. Yang pertama itu ada saya memberikan penyuluhan di SMA, lalu di sebelahnya lagi itu waktu saya menang sebagai putra intelijensia, di bawahnya menghadiri saya menjadi MC untuk acara award, Wali Kota Award, lalu di sebelahnya ada rapat bersama kepala dinas. Lalu selanjutnya yang akan dibahas adalah kelompok sosial. Yang pertama, saya pernah mengikuti saat ini ya, saya masih mengikuti Forum Duta Putra Putri Kebudayaan Kota Balikpapan. Saya bergabung langsung di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Saya mengikuti forum ini sejak tahun 2023 awal untuk mengisi luang waktu saya. Awalnya takut nggak keterima karena pasti bakal persaingan yang ketat bersama orang-orang lainnya. Tetapi Tuhan memberikan jawaban, saya lulus dalam seleksi tersebut menjadi duta kebudayaan. Sekarang saya bergelar intelijensia putra. Lalu yang kedua, saya ikut Green Generation. Saya ikut ini sewaktu saya masih di bangku SMP. Di sini saya belajar untuk mencintai lingkungan dan memahami betapa pentingnya dalam selalu menjaga dan merawat apa yang sudah Tuhan berikan. Di kelas 7, saya berkesempatan menjadi anggota Pokja Kebersihan. Lalu di kelas 8, saya kembali lagi ikut Green Generation. Saya berkesempatan lagi menjadi ketua Pokja Perikanan. Lalu yang ketiga, saya sering mengikuti volunteer bersama duta-duta lain, tapi yang paling sering saya ikuti adalah dari duta lingkungan hidup, yaitu kebersihan, menjaga kota agar selalu bersih dan nyaman. Event ini biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali di berbagai tempat di Balikpapan, terutama di pantai-pantai yang ada di kota Balikpapan. Balikpapan terkenal banget dengan pantai-pantainya yang bagus-bagus dan indah banget. Demi terus menjaga dan merawat tempat yang menjadi destinasi dan pariwisata Kota Balikpapan. Lalu pembahasan yang ketiga adalah penyimpangan sosial. Yang pertama, ini dari pribadi saya. Mungkin dulu saya pernah membuli, tetapi tidak sadar. Di usia saya masih remaja ini, terkadang banyak hal yang tidak saya sadari
terutama pembulian yang mungkin menjadikan saya lupa akan hal tersebut yang menjadi penyimpangan sosial. Hal tersebut yang sekarang mungkin perlu saya kurangi, terutama sekarang pertemanan saya banyak dari duta-duta dan hal tersebut semakin menghilang dan banyak pembelajaran yang harus saya ambil terus. Lalu selebihnya, saya tidak tahu, maaf saya hanya melakukan satu penyimpangan saja. Pembahasan keempat adalah masalah sosial. Yang paling kita sering lihat adalah masalah kemiskinan. Seperti yang kita tahu saat ini, kemiskinan sudah menjadi hal yang biasa kita lihat. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya bermartabat. Masalah sosial yang paling besar mungkin adalah kemiskinan, dikarenakan banyaknya SDM rendah yang ada di Indonesia ini ya. Lalu yang kedua adalah kesenjangan sosial. Perbedaan jarak ekonomi ini antara kelompok satu dengan yang lainnya. Kesenjangan sosial disebut juga sebagai ketimpangan sosial. Kita bisa menjumpai kesenjangan sosial di lingkungan sekitar. Misalnya, gaya hidup antara ekonomi kelas atas ya atau disebut dengan keluarga kaya dengan keluarga ekonomi kelas bawah atau disebut miskin. Itulah kesenjangan sosial. Seperti gambar contoh yang sudah saya berikan di samping kanan ini. 9 daerah di Indonesia dengan kesenjangan sosial tertinggi. Ada dari daerah istimewa Jogja, Papua, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Gorontalo, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan. Benar-benar kesenjangan sosial yang menjadi permasalahan di Indonesia juga. Selanjutnya yang ketiga adalah pengangguran. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Pengangguran, ketimpangan sosial, dan juga kemiskinan. 3 poin ini saling bersangkutan ya. Kalau misalnya sudah dari awal menganggur, akan menjadi kemiskinan dan juga ketimpangan sosial. Hal tersebut akan menjadi sebuah circle yang akan mengakibatkan ya menurunnya juga standar dari masyarakat gitu. Inilah sebaran pengangguran yang ada di Indonesia seperti contohnya yang paling besar itu adalah dari lulusan SMK, banyak dari mereka yang mulai menganggur begitu, tidak tahu tujuan harus bagaimana dan apa. Setelah lulus dari SMA, lulus dari SMK, lulus dari perguruan tinggi mereka, mereka bingung untuk mencari apa sih yang sebenarnya harus saya lakukan. Baik, selanjutnya yang kelima pembahasan adalah konflik sosial. Masalah ini terjadi, ini saya menceritakan masalah konflik sosial saya pribadi ya. Saya dulu pernah gitu, ini saya ceritakan. Masalah ini terjadi pada saat saya menginjak masa SMP. Kejadiannya saya tidak sengaja menginjak kaki teman saya. Waktu itu dia tidak menggunakan sepatu dikarenakan saya habis salat zuhur. Setelah terinjak oleh sepatu saya tanpa sengaja ternyata itu terlalu keras yang mengakibatkan kuku kaki teman saya terlepas dan berdarah. Lantas ia marah dan memukul saya. Dari situ saya dan dia mulai berkelahi besar. Di keesokan harinya, lantas saya dan dia bermaaf-maafan. Dikarenakan teman-teman saya yang memberikan dorongan kepada dia dan saya untuk saling memaafkan. Hal tersebut kenapa teman-teman saya mendorong untuk ya udah maafkan saja karena mungkin salah dari pribadi saya menginjak tanpa sengaja dan mungkin dia juga nggak tahu kalau misalnya saya injak dengan sengaja dan di situ dalam keadaan dia juga tidak mengenakan sepatu jadi tentunya kita sama-sama salah dan
kita membicarakan secara baik-baik gitu. Guru saya juga bilang, ibu tidak mau bagaimana, ibu tidak mau yang bagaimana-bagaimana, ini masalah kalian berdua. Jadi ya saya dan dia deh keesokan harinya bermaaf-maafan dengan baik dan lapang dada. Lalu pembahasan yang keenam adalah globalisasi atau modernisasi. Di sini saya pilih globalisasi. Penjelasannya adalah selama perjalanan hidup saya telah merasakan dampak globalisasi yang signifikan. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah kemajuan teknologi, terutama dalam hal komunikasi. Saya dapat dengan mudah terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dan mengakses informasi secara instan. Selain itu, globalisasi juga telah membawa perubahan dalam gaya hidup dan budaya. Saya dapat menemukan makanan, musik, dan fashion dari berbagai belahan dunia di sekitar saya, menciptakan pengalaman yang lebih beragam. Namun, saya juga menyadari bahwa globalisasi tidak selalu membawa dampak positif. Saya melihat adanya kesenjangan ekonomi yang semakin membesar antara negara-negara maju dan berkembang, serta dampak negatif terhadap lingkungan akibat aktivitas ekonomi global. Oleh karena itu, saya percaya pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat globalisasi dan keberlanjutan lingkungan untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Dan ini juga yang selalu saya bahas dalam forum saya, Duta Kebudayaan, bahwa budaya dan globalisasi sesuatu hal yang saling terikat. Dikarenakan adanya globalisasi, budaya-budaya yang kita punya saat ini semakin ditinggalkan, semakin dilupakan, dan semakin terubah oleh adanya globalisasi. Masyarakat kita, terutama anak muda seperti saya, semakin melupakan hal-hal yang menurut mereka itu nggak penting karena itu di masa lalu. Tetapi hal tersebut eh, tidak tidak apa-apa tidak selalu diingat, tetapi harus selalu mengetahuinya bahwa kita punya budaya yang masih harus selalu dilestarikan. Apalagi saat ini banyaknya budaya-budaya di luar seperti budaya Korea yang sudah menjadi daya tarik lebih besar oleh masyarakat kita sendiri. Mereka tergila-gila oleh budaya luar tersebut dikarenakan pastinya yang lebih hype dan lebih colorful, lebih cheerful seperti itu. Makanya dampak dari globalisasi ini sangat banyak sekali untuk bisa dijelaskan. Lalu yang ketujuh, peran positif di masyarakat. Ya, saya ini peran positif ya di masyarakat yang pernah saya lakukan dulu. Saya dan teman-teman saya ketika memasuki bulan Ramadan, kami sering melakukan kegiatan membagi-bagikan makanan kepada masyarakat di jalanan yang membutuhkan untuk mereka berbuka puasa. Peran tersebut kami lakukan semata-mata untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkannya. Tujuannya agar mereka dapat menikmati segala sesuatu yang mereka pikir mereka tidak dapatkan. Dan hal tersebut ini yang mungkin sebagai reminder untuk diri sendiri dan untuk teman-teman saya bahwa di luar sana tentunya banyak masyarakat yang masih kurang mampu oleh kemiskinan mereka, pengangguran itu, lalu latar belakang mereka dan hal tersebut yang menjadi reminder untuk kita. Emang kita tidak bisa memberikan yang banyak, tapi kita selalu berusaha untuk eh, memberikan yang terbaik gitu untuk masyarakat walaupun kita tidak bisa ya itu saya tidak bisa memberikan yang banyak untuk semua orang tapi setidaknya beberapa orang bisa merasakan kebahagiaan yang saya dan teman-teman saya rasakan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.